Luka Jovic kemungkinan besar akan pergi dari Real Madrid di musim panas ini. Ia diberitakan akan dilepas dalam beberapa hari ke depan. AS melaporkan Real Madrid akan melepas Jovic karena mereka sudah memiliki penyerang baru sebagai pelapis Karim Benzema. Penyerang itu adalah Borja Mayoral. Produk Akademi Real Madrid itu kembali ke Bernabeu setelah dipinjamkan musim lalu. Mayoral disebut akan menjadi striker nomor 2 Madrid sehingga Jovic bisa dibiarkan pergi. Namun laporan itu juga mengklaim bahwa Jovic tidak akan dijual di musim panas ini. Ia kemungkinan besar akan dipinjamkan karena tim pelatih Real Madrid menilai striker 22 tahun itu masih punya masa depan di Real Madrid. Jadi ia bakal dipinjamkan agar ia mendapatkan jam bermain sehingga itu bisa memulihkan kepercayaan dirinya. Iker Casillas pernah jadi korban Jose Mourinho dan keputusan ekstrimnya. Kala itu di Real Madrid, Mourinho memutuskan mencopot ban kapten Casillas, bahkan mencadangkannya. Keputusan Mourinho ini terbilang berani, bahkan dia terus diserang kritik setelahnya. Betapa tidak, selama bertahun-tahun Casillas dikenal sebagai legenda klub produk asli Castilla. Saat itu reaksi Casillas tak terkontrol. Dia marah dengan keputusan Mourinho dan akhirnya hubungan antara kapten dan pelatih pun rusak. Casillas pun memilih pergi pada tahun 2015 setelah mengkritik keras sejumlah keputusan Mourinho. Saat itu publik mengira dia bermusuhan dengan Mourinho. Casillas tahu konfliknya dengan Mourinho terlihat parah dan buruk, tapi sebenarnya tidak ada masalah besar. Mereka hanya beda pendapat di sisi profesional, tidak sampai ke level personal. Inilah bentuk kedewasaan Casillas dan Mourinho. Jose Mourinho berpikir bahwa saya tak ada di level yang sama dengan rekan-rekan, dan selain itu hubungan kami sejak awal memang tidak terlalu baik. Jadi mudah baginya memilih saya atau yang lain. Ada banyak hal yang tidak dilihat orang luar, tapi saya menjalin hubungan baik dengan dia. Kami telah beberapa kali bertemu sejak saat itu, dan kami telah mengobrol dengan baik, ujar Iker Casillas dikutip dari Goal Internasional. Zinedine Zidane boleh jadi merupakan pelatih tersukses Real Madrid di era modern, tapi dia tetap tak lepas dari kritik. Zidane dikritik perihal perlakuannya untuk pemain-pemain muda Madrid. Pemain muda yang dimaksud adalah Vinicius Junior dan Rodrigo Goes. Zidane diminta lebih sering memainkan keduanya, bahkan kalau bisa berbarengan. Kritik ini ternyata hanya membuat Zidane tertawa. Dia menjawabnya dengan mudah bahwa Real Madrid tetaplah Real Madrid. Tidak ada pemain yang terjamin inti, apalagi pemain muda seperti Vinicius Junior dan Rodrigo. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini membuat saya tertawa. Ini Real Madrid, mudah membuat opini, tapi saya bersama para pemain setiap hari. Akankah Vinicius bermain pada 30% pertandingan, dan pemain lain main 32%, dan yang lain main 31%? Itulah realita klub ini. Akan ada selalu pemain yang bermain lebih banyak atau kurang, ujar Zinedine Zidane. Zinedine Zidane kembali dikritik perihal perlakuannya terhadap Luka Jovic. Jika Jovic sampai dilepas Real Madrid, Zidane pun diminta mengundurkan diri. Hal ini disampaikan oleh Josep Pedrerol, salah satu analis sepak bola Spanyol. Dia yakin Zidane bertanggung jawab terhadap karir Jovic, sebab dialah yang mendatangkan striker Serbia tersebut. Jika Zidane menendang Jovic keluar, dia pun harus mengundurkan diri. Satu-satunya pemain yang dipilih Zidane adalah Jovic, dan karena Madrid sangat dermawan, mereka membayar 60 juta euro untuk Jovic. Kini setelah setahun tanpa bermain, dia berkata bahwa Jovic tak layak lagi untuk Madrid, ujarnya dikutip dari Marca. Zinedine Zidane tidak terlalu khawatir dengan kondisi Eden Hazard yang mulai sering cedera. Dia tahu bintang baru Real Madrid belum bermain maksimal, tapi itu bukan masalah besar. Zidane tidak pernah sedikit pun meragukan kemampuan Hazard. Dia melihat hasrat dalam setiap sesi latihan Hazard. Hanya masalah cedera yang ternyata lebih buruk dari dugaan awal. Dia hanya ingin bermain. Dia punya masalah besar yang membuatnya kesulitan untuk waktu lama. Tapi sekarang sepertinya dia sudah baik-baik saja. Musim berjalan sangat panjang dan dia adalah profesional. Yang dia inginkan hanyalah berada bersama rekan setimnya dan bisa bermain, ujar Zidane dikutip dari Marca. Zinedine Zidane masih memegang teguh pendapatnya bahwa dia sudah puas dengan skuad Real Madrid yang sekarang.
yang berarti tidak akan ada pembelian top di sisa bursa transfer kali ini. Setiap orang boleh beropini. Bagi saya selalu punya tim terbaik dan yang terpenting Real Madrid memang selalu seperti itu. Bursa transfer masih terbuka sampai 5 Oktober. Namun kami sudah punya banyak pemain dalam skuad. Apakah Anda akan mendatangkan pemain lagi di sini? Buat apa? Mereka semua sangat bagus. Saya sudah puas, sungguh. Ujar Zidane dikutip dari Marca. Laga Real Madrid kontra Valladolid usai dengan skor 1-0 pada lanjutan Liga Spanyol hari Kamis 1 Oktober 2020. Ini merupakan kali kedua Los Blancos menyelesaikan pertandingan La Liga Spanyol dengan minim gol musim ini setelah laga pembuka musim 9 hari yang lalu. Pasukan Zidane butuh waktu sampai dengan menit 65 untuk unggul 1 gol atas tamu mereka, Valladolid, melalui gol Vinicius Junior. Real Madrid sebenarnya unggul dari segi penguasaan bola sampai 65%. Tapi skor 1-0 itu menggambarkan kurang lebih apa yang terjadi sepanjang pertandingan. Valladolid yang kalah dominan mencatatkan lebih banyak serangan on target 5 kali berbanding 4 kali milik Los Blancos. Namun kalah beruntung karena tidak satupun berubah menjadi gol. Dengan hasil ini maka Los Blancos mengisi posisi ketiga klasemen La Liga dengan 7 poin. Hasil 2 kali menang, dan sekali imbang. Thibaut Courtois menyelamatkan Real Madrid saat jumpa Real Valladolid. Pelatih Al Real Zidane mengakui Courtois punya peran krusial di tim asuhannya. Los Blancos bisa saja kehilangan 3 angka andai Courtois tak tampil gemilang di laga ini. Kiper asal Belgia ini mampu melakukan 5 kali save dan 1 kali memotong umpan silang. Zidane menilai Courtois memang punya peran sangat krusial untuk timnya. Ia mengakui Courtois beberapa kali mampu menjadi juru selamat Madrid. Di laga sebelumnya Courtois juga tampil prima saat menghadapi Real Betis. Meski harus kebobolan 2 gol, ia mampu melakukan 3 penyelamatan untuk mengantarkan El Real menang 3-2 di laga tersebut. Courtois menyelamatkan kami minggu lalu dan dia kembali melakukannya hari ini. Itulah peran dari Thibaut Courtois, ujar Zidane dikutip dari Marca. Luka Modric pantas menyandang status pemain terbaik alias Man of the Match Real Madrid versus Real Valladolid. Duel pekan ketiga La Liga 2020-2021 Estadio Alfredo Di Stéfano pada Kamis 1 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Modric memang tak mencetak gol, tapi kontribusinya sangat penting untuk permainan tim. Para penyerang Madrid redup pada laga ini. Modric beberapa kali datang dari lini kedua dan mencoba mencetak gol. Satu usahanya membentur tiang gawang, nyaris berbuah manis. Dia mendapatkan rating 8,9, tertinggi di antara pemain lain dalam pertandingan ini. Rumor ketertarikan AC Milan terhadap Nacho Fernandes nampaknya bukan isapan jempol belaka. Setelah kubu Rossoneri melepaskan tawaran perdana untuk pemain Real Madrid tersebut. Memasuki musim 2020-2021, AC Milan tengah berbenah. Stefano Pioli tengah mengupayakan agar Rossoneri bisa bangkit dan menjadi penantang gelar yang serius musim ini. Pioli ingin memperkuat lini pertahanan Milan. Ia menilai sektor bek tengah Milan masih terlalu rapuh sehingga ia butuh tambahan tenaga di posisi tersebut. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Pioli ingin mendatangkan Nacho Fernandes dari Real Madrid. Mereka juga diberitakan sudah mulai bergerak untuk mendapatkan jasa sang bek. Menurut laporan tersebut, Pioli sangat menilai tinggi kemampuan Nacho. Meski ia tidak menjadi pemain reguler di Madrid, namun ia memiliki jam terbang yang tinggi. Selain itu, usianya yang juga masih cukup muda, sehingga Pioli menilai sang bek bisa memberikan dampak yang besar di lini pertahanan mereka. Menurut laporan tersebut, AC Milan sudah membuka pembicaraan dengan kubu Real Madrid. Di akhir masa peminjaman, ada klausul pembelian permanen untuk sang bek. Milan berharap proses peminjaman ini bisa segera kelar dalam waktu dekat ini. Kans Milan untuk mendapatkan jasa Nacho cukup besar. Sang bek ingin hengkang dari Real Madrid karena ia ingin bermain reguler setiap pekannya. Saga transfer Luka Jovic memasuki babak baru.
Penyerang muda Real Madrid itu diberitakan sangat berminat untuk bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Striker asal Serbia itu tengah mengalami situasi sulit di Real Madrid. Sejak pindah ke ibu kota Spanyol tahun lalu, ia tidak banyak mendapatkan kesempatan untuk bermain. Beredar rumor bahwa Jovic sudah tidak tahan dengan kondisinya ini. Ia disebut ingin pergi dari Real Madrid sebelum bursa transfer ditutup. Daily Star melaporkan bahwa Jovic benar-benar serius ingin hengkang, meski Zidane sudah melarangnya untuk pergi. Baru-baru ini Zidane memberikan klarifikasi mengenai status Jovic di timnya. Ia menyebut bahwa sang striker adalah bagian penting dari timnya. Ia bahkan memberikan kesempatan bermain bagi Jovic di akhir pekan kemarin. Zidane menyebut karena keterbatasan keuangan Madrid mereka tidak bisa belanja striker baru, sehingga ia ingin mempertahankan pemain yang ia miliki. Menurut laporan Daily Star, pihak Jovic tidak mengubris imbauan Zidane tersebut. Jovic sudah mengutus sang agen untuk berbicara dengan MU. Sang agen menyampaikan bahwa Jovic sangat ingin bergabung dengan Setan Merah. Jadi sang agen tengah mengupayakan agar kliennya bisa menjadi bagian dari MU sebelum bursa transfer ditutup. Selain Jovic, MU juga diberitakan tengah mendekati satu striker. Mereka tertarik memboyong mantan striker Paris Saint-Germain Edinson Cavani.